Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam. semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Bu Nailil. Sehat ya semuanya ya. Pasca, Pak Kasdi, Bu Yuli sehat. Sehat Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya kita berdoa dulu sesuai dengan percayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya semangat, saya punya pantun nih Bapak Ibu. Mau? Ih keren. Oke. Makan tempe sama tahu bulat. Cakep, Dimakannya hangat-hangat. cakep, Cakep. TPP yang terhormat, tetaplah semangat. Ada cakep. semangat ya? Semangat. Oke. Semangat. Nah, sama saya Melani Desatiha. Saya guru SD Negeri 1 Waringisari, Kota Banjar, Jawa Barat. Sebelumnya kita akan mengetahui kesepakatan kelas hari ini tentang modul 3 ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas kelompok 1 yaitu kalau ada yang tanyakan mohon raise hand ya Bapak Ibu, kemudian nyalakan videonya. Kalau ada tanggapan boleh menunggu teman kalau selesai memberikan tanggapan ya, jangan berebut ya Bapak Ibu ya. Harus aktif semua berdiskusi. Kemudian Ya, konsisten dengan waktu, oke? oke. Baiklah. Oke siap. Siap. Oke, bagaimana kita berinteraksi? Kita harus hadir seutuhnya ya, Bapak Ibu, jangan setengah-setengah, karena supaya kita dapat ilmu, kemudian hati dan pikiran kita itu bisa seutuhnya di ruang belajar bersama virtual di sini ya. Hari ini kita akan belajar tentang modul 3.1, yaitu peran pemimpin dalam pembelajaran. Tujuannya apa? TGP dapat menjelaskan tentang konsep sekolah sebagai institusi pembentukan karakter dan nilai-nilai kebaikan sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan berbasis etika sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Kemudian tahapan belajar di modul 3.1 ada mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Oke. Di sini ada pertanyaan pemantik ya Pak. Bisa terbaca atau gimana tulisannya? Boleh slideshow, Bu. Oke. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Ya, Bu. Kata. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu isikan di Jamboard yang akan saya kopikan ya. Ya, monggo Bapak Ibu kasih jawaban dari pertanyaan selanjutnya dari saya. Dalam sebuah wawancara, Pak Menteri bilang bahwa beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan itu membuat perubahan, apalagi perubahan yang transformasional, pasti adaptif. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Nadiem Makarim 2020. Nah, kira-kira apa maksud dari kutipan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut? Monggo Bapak Ibu dijawab pertanyaannya. Sudah, Bu. Sudah Bu. Baik. Kita harus melakukan transformasi pendidikan. Kemudian ada Pak Sabudin. Pak Sabudin, boleh kasih tanggapannya kenapa jawabannya Bapak menjadikan murid sebagai subjek pendidikan, proses pendidikan yang memberikan elaborasi pemahaman. Monggo Pak Sab. Baik, Bu. Murid adalah subjek dari pendidikan itu sendiri. Jika menjadikan murid sebagai subjek, seorang pemimpin, dalam hal ini guru, harus memberikan pelayanan maksimal agar potensinya sesuai dengan fitrah tumbuh dan berkembang, sehingga dia memiliki kemampuan untuk bisa berdaya guna. Demikian, Bu. Lanjut sekali, terima kasih Pak Sab. Bu Nailil, boleh di-share tanggapan Ibu? Nah, kita harus melakukan perubahan di bidang pendidikan Bu. Kenapa? Karena kita harus meninggalkan pola-pola lama. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus memerdekakan anak. Ketika dulu kita mengajar menggunakan metode teacher center, sekarang kita ubah menjadi student center.
Begitu Ibu. Bagus sekali Bu Yuli. Selanjutnya Bu Yuli, bagaimana pendapat Ibu Bu Yuli? Ya, baik Bu. Kalau saya melihatnya sebagai seorang pendidik, memang kita dituntut untuk menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai agen perubahan. Di sini tampak sekali banyak tantangan sebagai agen perubahan, di mana antara lain pola-pola prinsip yang lama, seperti yang tadi disampaikan Bu Nailil, yang semula teacher center, sekarang lebih kepada kita harus selalu mengarahkan kepada segalanya kepentingan anak, sehingga mereka mampu mengeksplorasi kemampuan dan potensi mereka masing-masing. Oke, terima Demikian, kasih Ibu. Ibu. Bagus sekali tanggapannya. Oke, kita dapat dari kesimpulan bahwa akhirnya peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran itu kita harus tahu subjeknya, yaitu muridnya. Kemudian dulu kita kan sering mendengar bahwa guru adalah salah satu-satunya sumber belajar, tapi sekarang udah bukan itu lagi ya, kita lebih ke student center. Kemudian Bu Yuli bahwa seorang pendidik itu harus punya wawasan sebagai agen perubahan pendidikan. Baik, luar biasa tanggapannya. Oke, kita lanjut lagi ke dan selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah ini ada 3 unsur ya Bapak Ibu yang harus kita perhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, kemudian berdasarkan nilai kebaikan universal dan tanggung jawab. Kemudian ada dialog praktek baik ya. Nanti Bapak Ibu bisa kerjakan di LMS sebagai aksi nyata ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya elaborasi, alur presentasi, dan yang terakhir, mengapa kita harus belajar pemimpin dari Ki Hajar Dewantara? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan? Bapak Ibu? Saya Bu Melani. Oke, Bu Nailil, silakan. Nah, kenapa kita menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara? Karena Ki Hajar Dewantara, filosofi yang tergambar adalah filosofi budayanya budaya Indonesia. Artinya, pendapat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sudah sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, kita tidak perlu mengaca dari budaya Barat, karena belum tentu apa yang menjadi pembiasaan di Eropa itu di Amerika sesuai dengan budaya Indonesia. Kenapa prinsip-prinsip yang baik Ki Hajar Dewantara kita tidak terapkan di Indonesia? Itu Bu Melani. Luar biasa, ya, betul sekali apa yang dikatakan Nailil ya, disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini ya. Silakan Pak Sam. Ya, secara umum filosofi IHD ini merupakan inspirasi yang sangat luar biasa ya bagi guru untuk menempatkan dirinya sebagai leader, bukan sebagai orang yang sosok yang sentral. Karena guru adalah orang dewasa yang bisa mampu membawa, menuntut, bahkan menunjukkan arah jalan kemana sang murid menemukan potensinya besar untuk diwujudkan. Demikian Bu. Oke, terima kasih Pak Sam. Pak Kaki, ada yang mau Ya, tanggapan? baik Ibu Fasilitator, saya akan mencoba menjawab mengapa kita harus belajar kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara. Karena yang terkenal teori kepemimpinan beliau adalah Ingarso Sungtulodo Ing Madyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Ini adalah kalimat motivasi yang sangat berperan dalam proses pemikiran kita, bahwasanya kita harus semangat untuk menjadi pemimpin. Baik itu ketika berada di belakang, di tengah, ataupun di depan, senantiasa memberi motivasi kepada yang dipimpin, terutama kita sebagai pemimpin pembelajaran, itu harus mampu menuntun peserta didik atau murid untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan, dunia dan akhirat. Itu mungkin pendapat dari saya. Ini sangat penting sekali prinsip kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Terima kasih Pak. Luar biasa jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu dari tanggapan Bapak Ibu dapat tarik kesimpulan bahwa relevansi filosofi kepemimpinan itu adalah satu prinsip fundamental adalah Ingarso Sungtulodo yang di depan menjadi teladan, kemudian prinsip fundamental kedua yaitu Ing Madyo Mangunkarso di tengah membangun semangat, dan yang ketiga Tuturi Handayani dari belakang memberikan dorongan. Demikian materi kita modul 3.1 peran kepemimpinan dalam pengembangan pembelajaran. Terima kasih. Sebelumnya ada quote ini. Para pemimpin sejati memahami bahwa kepemimpinan bukanlah tentang mereka, tetapi tentang mereka yang dilayani. Ini bukan tentang meninggikan diri mereka sendiri, tetapi tentang mengangkat orang lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.